Yang katanya ngomong bilang, ini kita tuh sengaja ngomong begitu supaya bisa menutupi orang-orang yang di kasusnya Vina yang mau ditangkap. Gue nggak ada urusan sama gitu-gituan, nggak ada urusan gue, Widya, nggak ada urusan gue. Dia tuh hanya orang biasa, rakyat sayang, dia tuh hanya rakyat jelita, kaum mendang mending tuh, kaum mendang mending ya. Dia itu mantan TKW dan sekarang, atau nggak tahu ya, dulu dia mantan TKW dan dulu dia sempat jadi calo TKW. Dia itu cuman bekas projo aja, nggak ada powernya, tidak mengerti apapun, tapi mulutnya seolah-olah tahu tentang kejadian 8 tahun yang lalu, padahal dia tidak tahu apa-apa dan dia berani banget nyebutin bintang 1, bintang 2, bintang gejora untuk menutupi kasus narkoba, kasus ini, kasus itu. Enggak, dia nggak tahu apa-apa ya. Dan gue udah mulai nggak suka kalau yang diomonginnya udah jalurnya ke fitnah. Gue nggak suka ya. Kalau mau berperang sama gue, peranglah secara benar, jangan fitnah, Widya ya. Lu tuh disembur juga kelar. Lu kalau Bu Widya, saya panggil ibu Mbak aja deh ya, saya nggak tahu umurnya berapa tapi mukanya tua sekali ya. Mbak Widya, kamu kalau ada yang ngelaporin 1 orang aja, kamu bisa dijeblosin ke penjara karena banyak sekali yang keluar dari mulut kamu itu bohong, fitnah, dan hanya halusinasi. Kamu itu hidup dengan halusinasi, Bu Widya. Ingat ya, kamu itu hanya imajinasimu aja loh yang bermain, bukan yang sesungguhnya ya. Guys, dari pernyataan Mbak Nikita Mirzani yang mengatakan Peggy Setiawan sombong, yang mengatakan Peggy Setiawan orang miskin, katanya Peggy Setiawan 1 bulan ke depan akan kembali menjadi seorang kuli bangunan ya. Hebat, luar biasa, keren sekali ya ucapan yang Anda ucapkan. Saya kasih paham buat Mbak Nikita Mirzani ya, si miskin dan si kaya di mata Allah tetap sama ya. Dan si miskin dan si kaya ketika meninggal dunia cuman kain kapan yang dibawa dan amal kebaikan. Nasib seseorang bukan Anda yang menentukan, tetapi Allah yang menentukan ya. Mbak Nikita Mirzani, di atas langit masih ada langit. Jangan terlalu sombong, karena kesombongan hanya milik Allah ya. Jika Allah menginginkan Anda untuk hancur dan mengambil semua yang sudah menjadi milik Anda, tidak ada yang tidak mungkin. Jika Allah menghendaki, akan lebih mudah daripada membalikan sebuah telapak tangan. Begitu juga dengan Peggy Setiawan. Jika Allah menghendaki Peggy Setiawan diangkatkan derajatnya, diangkatkan harkatnya, dan dijadikan orang terkaya dan menjadi seorang konglomerat, tidak ada yang tidak mungkin. Jika Allah menghendaki, akan lebih mudah daripada membalikan sebuah telapak tangan ya. Mbak Nikita Mirzani, kecantikan itu bukan datang dari wajah, tetapi kecantikan itu datang dari hati. Makanya jaga lisan, jaga hati. Salam waras NKRI, harga mati. Kalau nantinya Saka Tatal dan 7 tersangka itu terbukti adalah salah tangkap, maka Nikita Mirzani harus ditangkap juga. Suatu tindakan yang sangat fatal, yang sangat sadis dan kejam ketika seorang public figure dibiarkan berbicara salah tangkap itu boleh. Hei Nikita Mirzani, kau itu dari awal nggak ada urusin kasus ini, nggak ada kau turut serta dalam pembelaan terhadap Peggy Setiawan, si kuli bangunan. Jadi kalau sekarang kau datang seolah-olah membela KDM, karena KDM kan banyak yang muja-muja juga kan, karena dia bagian daripada kami yang ngepro terhadap korban atau rakyat kecil. Nikita Mirzani ini pinter cari momen, dia bawa-bawa seolah-olah KDM, padahal KDM sendiri pun nggak terlalu gimana banget gitu loh. Sekarang mau berapa banyak Peggy temuin orang, gue nggak setuju kalau dia ketemuin ini ketemuin itu bahaya. Lihat video gue yang di bawah-bawah, gue bilang hati-hati jangan terlalu eksis, karena nih orang-orang kayak Nikita Mirzani ini bakal dikirim untuk mentargetkan Peggy Setiawan. Jadi jangan main-main. Si Nikita Mirzani ini kan lagi berkasus ya tentang judol. Itu bisa aja kalau dia barter kasus. Itu mungkin saja, namanya negeri dongeng.
Tapi sikap Peggy Awan itu justru lebih bermartabat daripada Nikita Mirzani. Karena yang pertama, dia yang minta Peggy Setiawan untuk collab. Yang kedua, kalau sudah bicaranya parah banget kayak gitu kan, sok interogasi, dikirim siapa lah, dia kayak si Pitra dan Rasman itu kan, Peggy-nya matiin live. Bagus, anak ini lebih beretika karena dia meninggalkan konflik. Dan bahaya juga kalau dilanjutin. Orang-orang kayak Nikita Mirzani harus kalian serang. Kalian juga netizen yang ngebelain dia, yang dia bilang salah tangkap itu boleh, bisa kita laporkan nantinya ya. Hati-hati loh, ini belum pelantikan, semua reshuffle nanti, gawat kalian semua. Dan kalau ada yang bilang Nikita Mirzani itu nggak ngegubris gue, kalau dia berani macam-macam, gue bongkar semuanya sampai isi negara ini ya, paham? Sudah banyak orang dizolimin sama dia, udah cukup, ngerti? Udah banyak orang yang dizolimin sama si Jengger. Semua setiap ada masalah ikut, udah cukup. Semua diadu domba, lu bukan siapa-siapa, lu nggak punya skill apa-apa. Ya, nggak ada kelas-kelasan, bukan masalah papan atas, papan selenger, nggak ada. Tapi ini orang sudah kurang ajar kalau macam-macam lagi. Gua sikat lu macam-macam lu Jengger. Ingat itu. Jangan kalian pikir kalau Nikita Mirzani itu menyenggol-nyenggol Peggy Setiawan karena hiburan atau ketidaksengajaan. Tidak, dia itu sengaja. Dan dia ini adalah orang yang membela oknum salah tangkap. Karena ada di video itu dia bilang, udah si Peggy ini bagusnya di salah tangkap juga nggak apa-apa deh katanya. Artinya nih orang memang biadab karena dia rela mendukung orang yang salah tangkap gitu ya, hanya karena orang belum sempat mengucapkan terima kasih atau belum sempat bertemu sama KDM gitu kan. Bicara etika, si Nikita Mirzani ini aja nggak punya etika yang bagus kok. Dimana sih dia selalu datang di momen-momen tertentu ketika ada ancaman bagi orang-orang besar, biasanya orderan. Hati-hati ya sama Nikita Mirzani ini, hati-hati banget ini. Dia ini dulu aja ngebelain Pak Sambo kan, boleh lah kalau itu. Tapi kalau dia mengucapkan, biar aja salah tangkap. Ini orang juga harus dipenjara. Kayak dia aja judi online jadi bintang iklannya. Kemarin itu dia tuh diperiksa sama Barreskrim. Mana? Kok nggak ditangkap-tangkap? Ya kan? Orang kayak Nikita Mirzani ini nggak diamankan sama Polri. Cobalah pikir. Sekarang mau memojokkan Peggy, ini yang gue bilang, semua bisa dibolak-balikan sama mereka, dipakailah public figure yang mana untuk menggiring netizennya, sehingga mereka berpikir, oh iya juga ya, gitu loh. Aneh loh, dari tadi mendukung, tiba-tiba mojokin Peggy. Hanya orang-orang nggak cerdas alias diduga tolol yang bisa mengikuti perkataan si Nikita Mirzani. Menjijikkan dia itu ya. Mana ada orang beretika telanjang-telanjang di mall atau ini itu, oke? Nah, nanti kalau kepanjangan beda, nanti kita live aja. Mana ada yang berani nangkap Nick Mir? Ya iyalah, 3 hari yang lalu dia diundang di perpisahan Kapolres Nganjuk. Nggak tahu deh, Bapak itu tahu apa enggak kalau si Betina Sarap ini diundang ke acara tersebut. Masa joget-joget kayak gitu? Hey, harusnya jangan diajak joget-joget dia, Bapak-Bapak Polri yang terhormat, yang saya sayangi, yang saya bela-belain selalu. Harusnya dia diusut jadi bintang judi online, mempromosikan gitu loh. Kasusnya yang banyak banget aja, kasusnya mencemarkan nama baik orang aja banyak kali yang SP3. Ayo dong Pak, pilih-pilih orang Pak yang layak. Masa joget kayak gini, baju kayak gitu? Aduh, kayak gini malah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dong. Capek dong kita kalau gitu ngebelain Pak. Guys, Pitra Nasution sebagai praktisi hukum meminta agar Peggy Setiawan datang kepada keluarga Eki. Maksud tujuannya untuk apa ya? Sudah jelas hasil sidang pra peradilan tentang Peggy Setiawan sudah bebas dan hasil penyelidikan para penyidik selesai untuk menyelidiki Peggy Setiawan. Dan Pitra Nasution, harusnya Anda sebagai praktisi hukum harus lebih pintar dan lebih jeli. Karena apa? Dari awal Rudiana sudah salah ya. Kenapa harus bagian dari Kasat Narkoba yang menangkap para terpidana yang ada di Jeruji? Bukan hak dari Kasat Barreskrim Narkoba yang menangkap para pelaku yang ada di Jeruji, tetapi adalah bagian dari Kasat Barreskrim dari terpidana ya, karena ini kasus pembunuhan bukan kasus narkoba. Rudiana yang perlu Anda selidiki, dan Liga Akbar sebagai saksi kunci yang suruhan Rudiana. Gua tuh kalau ngelawan orang miskin tuh gue bingung harus gue lawan apanya. Kayak Widya itu sebetulnya kan ya gimana ya, kalau gue bilang orang kaya bukan orang kaya, memang orang miskin. Lu lihat aja kalau dia lagi live itu udah mah handphonenya burem, rumahnya juga begitu.
begitu, temboknya juga banyak jamurnya, sosok ngomongin politik, sosok saya tahu ini tuh untuk menutupi kasus ini. Kasihan tahu orang-orang yang nggak kebawa-bawa lu bawa itu, si Widya ya, apa sih TikToknya? Widya, lu makan aja masih ribet, mau ngurusin beginian, Widya. Aduh. Dan kalian juga itu ya, kalian tuh percaya aja sama yang diomongin Widya itu. Memang iya sih, kalau orang selevel tuh pasti percaya aja kalau apa yang diomongin. Kau sembah-sembah tuh Peggy tuh, lu jilat tuh mukanya yang banyak bintik-bintik kayak kodok itu. Jangan menghina fisik, ya, menghina-hina, ya. Di mata Tuhan kita ini hanya jadi tanah, nggak ada mati kita ini bawa harta rumah bertingkat, itu nggak ada. Nggak ada kita ini mati, ya, diucapkan innalillahi artis, nggak ada. Sekarang mahal ini telah berlalu, ya. Peggy disenggol lagi, ya, Peggy Setiawan. Habis itu Peggy Setiawan selesai, Wanda lagi disenggol lagi. Seakan-akan kalau dia Wandanya nggak minta maaf ke dia, nggak selesai itu, ya. Padahal masih Wanda memang bersalah dan minta maaf kepada seluruh umat Islam Indonesia. Tapi seakan-akan setelah dia video call, membuka dua sama si Gigi, tiba-tiba udah selesai, dia udah mengakui kesalahannya. Emang lu siapa? Hidung jambu? Siapa lu? Lontong sayur aja, sok-sok berkuasa, sosok hebat, ya. Udahlah hidung jambu, ya. Mending lu urus anak lu, ya. Gak usah urus mami online, orang lain gak usah lu urus aja anak lu tuh.